Anaknya tanpa sengaja menyenggol baskom nasi, dan saat itu ia merasakan dingin air merambat di kakinya. Ketika menoleh ke sekeliling, pemandangan di hadapannya membuat jantungnya seakan copot. Padahal rumahnya berada di lantai 3, namun air sudah hampir menyentuh jendela. Tak lama kemudian, pengeras suara berbunyi. Karena hujan ekstrim, air telah mencapai lantai 3. Seluruh penghuni diminta segera naik ke lantai tertinggi. Mendengar pengumuman itu, kepanikan langsung melanda. Ia menahan gemetar, mengangkat anaknya ke atas meja, lalu buru-buru menarik koper untuk mengemas barang penting. Di saat itulah sebuah panggilan masuk. Penelpon memperkenalkan diri sebagai petugas keamanan dari tim perlindungan. Dan ternyata wanita itu merupakan peneliti penting yang menjadi prioritas evakuasi. Ia diminta segera naik ke atas dan dijanjikan akan dijemput secepatnya. Saat panggilan berakhir, air sudah setinggi lutut. Tak ada waktu lagi. Ia hanya sempat mengenakan pakaian seadanya, membawa obat dan memasukkan handphonenya. Namun begitu keluar kamar, ia tersentak. Anaknya menghilang. Dan ternyata anaknya sedang bersembunyi ketakutan di dalam lemari. Ia segera menggendong sang anak dan berlari ke lorong. Air sudah hampir menelan lantai 3. Ia menuju tangga darurat. Lorong penuh sesak oleh orang-orang. Ia tak bisa bergerak cepat, hanya melangkah perlahan. Tangga darurat pun sama padatnya. Di tengah kepanikan itu banyak yang menunduk dan berdoa. Namun ia tak menggantungkan harapan pada doa semata. Baginya doa tanpa usaha dianggap sia-sia. Ia keluar dari tangga, mencari jalur evakuasi lain. Hujan makin menggila. Ia mendorong pintu darurat dengan sekuat tenaga. Beruntung tangga itu kosong. Saat menaikinya, ia menyadari bahaya belum berakhir. Untuk menenangkan anaknya, ia menyanyikan lagu pelan sambil menahan takut. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Jalan di depan tertutup tumpukan barang. Ia menurunkan anaknya, memakaikan sepatu kecil, dan berpesan agar tetap dekat. Sementara dirinya akan ke atas mencari jalan keluar. Akhirnya ia berhasil membuka jalan. Begitu sampai di lantai atas, lorong dipenuhi orang-orang putus asa. Udara pengap dan menyesakkan dada. Tiba-tiba suara pria dari tim perlindungan memanggilnya. Namun saat menunduk, anaknya kembali menghilang. Ia panik, mencari ke segala arah, hingga melihat anaknya masuk ke pintu sebuah kamar terbuka. Ia masuk mengikuti, namun di ruangan itu ia tidak menemukannya. Detik berikutnya, ia menoleh keluar jendela dengan wajah pucat. Air bah telah menenggelamkan lantai itu, menyeret semua orang di dalamnya. Ia berjuang di dalam air yang deras. Saat nafas hampir habis, ia menemukan celah udara kecil di atas untuk bertahan hidup. Namun anaknya belum ditemukan. Ia kembali menyelam. Tak lama kemudian, ia menemukan tubuh kecil itu. Tak sadarkan diri, tenaganya nyaris habis. Ia bahkan tak mampu membuka pintu darurat. Di saat genting itu, terdengar ketukan dari luar. Cahaya tipis menyusup lewat celah pintu. Untungnya pria dari tim perlindungan datang berenang mendekat dan berhasil membuka jalan keluar. Dengan bantuannya, ibu dan anak itu diselamatkan. Anak tersebut segera ditangani. Setelah memuntahkan air dari mulutnya, perlahan matanya terbuka kembali.